Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keridhaan Allah, mudah-mudahan rezekinya selalu berlimpah dan barokah. Amin. Ngapa pada dia semua? Ya, anak keturunannya solih solihah, ya, kaya, dermawan, ahli sedekah. Yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh atau yang solihah, yang bisa menjadi kebanggaan di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Siang hari ini insya Allah kita akan mengisi kajian kita tentang sholat. Pertanyaan mendasar, apa itu sholat? Kita sering menyebut kata sholat. Hayya 'alas sholat. Panggilan itu selalu ada di waktu-waktu tertentu. Ayo kita sholat. Ma makna sholat? Apa arti sholat? Sholat secara bahasa itu berarti ad-du'a, doa. Itu secara bahasa. Sholat berarti doa. Jadi kalau buka kamus bahasa Arab, kita akan mendapatkan tuh makna sholat ad-du'a, doa. Tapi dalam istilah fikih yang akan kita bahas, apa itu sholat? Insya Allah nih diemnya kayaknya tahu, malu jawabnya ya. Karena insya Allah di depan saya orang-orang berilmu semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan dijaga oleh ilmunya. Salat dalam kajian fikih, kata para ulama, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat adalah rangkaian yang terdiri dari ucapan dan perbuatan. Jadi di dalam sholat itu ada ucapan, ada perbuatan. Yang diawali dengan takbir. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Takbir. Wa mukhtatamatun, dan ditutup bitaslim, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Maka ini adalah makna sholat dalam kajian fikih. Maka dulu kalau mungkin ada yang pernah tahu dan dengar, ada orang mengaku muslim tapi tidak mau sholat secara fikih. Kenapa Ustaz? Karena mereka memaknai sholat doa. Memaknai sholat apa? Doa. Jadi kata dia kalau udah doa berarti udah sholat. Kira-kira betul apa salah? Salah. Sebab Nabi ketika dapat perintah sholat sampai diundang ke Sidratul Muntaha pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi mengatakan setelah diajarkan oleh malaikat Jibril tentang sholat pertama, Nabi sholat pertama diajarkan sholat zuhur. Jadi kalau ada yang tanya, sholat pertama Nabi sholat apa? Sholat zuhur. Setelah Nabi diajarkan, Nabi bersabda, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana aku praktekkan sholat.
Akhirnya dibaca hadis-hadis tentang sholat, dirangkum oleh para ulama fikih, akhirnya terdefinisikanlah arti sholat tadi. Apa? Serangkaian yang dimulai dengan ucapan-ucapan, di dalamnya ada ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan, itu arti sholat secara fikih. Maka kalau ada tadi yang saya sampaikan, ada orang mengaku sholat dengan doa saja, salah. Sholat dalam fikih, ya sholat yang kita lakukan tadi, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Selanjutnya, berdasarkan permintaan DKM Masjid, kita akan membahas tentang hal-hal terkait sholat. Saya pengen tanya, di dalam sholat itu ada syarat dan rukun. Ada syarat dan rukun. Syarat pun ada pembahasan syarat wajib sholat. Artinya kapan orang itu wajib sholat dan dikatakan boleh sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Kapan tadi sudah terpenuhi syarat wajibnya, kapan dikatakan sholatnya sah. Sholatnya sah. Maka satu-satu insya Allah di dalam setiap pertemuan mudah-mudahan kita akan kaji hal-hal yang berkaitan dengan sholat, dan mudah-mudahan menambah pengetahuan kita, menambah pengetahuan, menambah keimanan kita. Jangan sampai kita semakin tahu semakin jauh, jangan. Kita semakin tahu harusnya semakin dekat. Maka kata para ulama fikih, syarat wajib sholat ada 3. Diingat-ingat nih. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama al-Islam. Orang sudah wajib sholat kalau dia ngaku muslim. Kapan orang dikatakan muslim? Ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka siapapun yang mengikrarkan dirinya dengan 2 kalimat syahadat, pada saat itu dirinya sudah menjadi sah seorang muslim. Maka ketika dia sudah menjadi seorang muslim, wajib sholat. Tapi apakah muslim saja orang akhirnya wajib sholat? Tidak, kata para ulama. Ada yang pertama muslim. Yang kedua apa? An yakuna aqilan, berakal dulu. Maka kalau orang Allah takdirkan, ada yang Allah takdirkan, dan itu semua atas kehendak Allah dan punya hukum tersendiri. Ada orang yang Allah takdirkan gila, maka pada saat dia gila, dia nggak punya kewajiban sholat. Nah, nanti dibahas di dalam fikih. Ada orang yang gilanya itu muakkad. Muakkad itu artinya tidak selamanya. Kadang dia sadar. Ada. Maka ketika dia gilanya termasuk yang muakkad, yang artinya kadang sadar, kadang gila, ketika dia sadar dan masuk waktu sholat, waktu itu dia wajib sholat. Kalau dia sadar. Tapi kalau gilanya yang muzmin, yang selamanya, yang memang susah disembuhkan, pada saat itu syarat wajib sholatnya gugur. Karena sebab apa? Gila. Termasuk orang yang pingsan. Orang yang apa? Pingsan. Kalau ada orang pingsan, ya pingsannya di luar waktu sholatnya. Bagaimana? Misalnya belum waktu sholat dia pingsan dari jam 2 malam. Ada sholat jam 2 malam, sholat wajib? Nggak ada. Ada sholat tahajud? Naam, sholat tahajud. Dia pingsan dari jam 2 malam sampai jam 2 malam lagi. Bangun dah tuh dia. Kira-kira apakah dia wajib mengkodok sholatnya? Ayo. Jawabannya tadi, karena syarat berakal itu adalah syarat wajibnya sholat. Maka ketika orang
bukan di waktu sholat kemudian hilang akalnya sampai meninggalkan beberapa waktu sholat, dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha sholatnya. Shallu ala Muhammad. Nah, ini yang kedua. Pertama tadi apa syaratnya? Kedua syaratnya apa? Berakal. Yang ketiga an yakuna balighan. Baligh. Harus baligh. Nah, sekarang kategori baligh bagaimana? Dikatakan para ulama, balighnya laki-laki dengan keluarnya, mohon maaf, mani karena sebab mimpi. Ingat, sebab mimpi. Bisa babi khurujil mani, ketika mimpi indal hulmi. Maka ketika ada laki-laki sudah mimpi, keluarlah air maninya, maka pada saat itu dia masuk dalam marhalah, dalam fase baligh. Kalau sudah fase baligh, maka dia wajib sholat. Perempuan bagaimana? Tandanya keluar darah atau yang disebut dengan masa haid. Kalau seandainya perempuan sudah mengeluarkan darah maksudnya darah haid Pak ya, bukan darah keluar dari badan kan? Ya. Maka pada saat itu dia sudah masuk masa baligh, maka wajiblah baginya sholat. Jadi 3 tuh. Muslim, akil, berakal, baligh, syarat wajib sholat. Nah, saya nggak mau panjang-panjang, saya pengen sedikit singkat, bermanfaat. Kemudian kalau ada pertanyaan monggo. Saya ingin berbicara, menukil apa yang disebutkan oleh muhaqqiq dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di sini ada hal menarik terkait syarat Islam. Terkait syarat Islam. Pertanyaannya, apakah orang kafir wajib sholat? Halo, ya ada orang ini, ada ya. Apakah orang kafir wajib sholat, Bang? Orang kafir wajib sholat nggak, Bang? Enggak. Kenapa, Bang? Karena belum bersyahadat. Karena belum bersyahadat. Jangan dikatakan tidak. Mudah-mudahan orang kafir pada bersyahadat. Amin. Kalau tidak sama belum beda. Kalau tidak nggak akan. Kalau belum insya Allah kita doakan orang-orang yang belum bersyahadat. Amin. Nah, karena belum bersyahadat. Oke, setuju. Berarti dia tidak wajib sholat. Sekarang ada orang kafir kemudian bersyahadat. Apakah dia wajib mengqadha sholatnya ketika dia kafir? Tidak. Kenapa? Karena ketika dia kafir tidak ada kewajiban sholat, maka tidak ada kewajiban dia mengqadha. Misal ada orang sudah tua renta, umur 50 tahun, 60 tahun masuk Islam. Itu biasanya bertanya, Ustadz, saya baru masuk Islam di umur 60 tahun ini. Dan saya nggak tahu apakah saya akan berumur panjang. Apakah saya punya kewajiban untuk mengqadha sholat, puasa, atau hal-hal yang wajib di dalam Islam semasa saya kafir? Jawabannya, la, tidak. Dan itu bentuk rahmahnya Islam. Bentuk kasih sayangnya Islam. Islam itu mudah, ya. Islam itu penuh dengan kasih sayang. Maka ajaran Islam kalau kita pelajari secara seksama, kita akan merasakan nikmatnya Islam. Shallu ala Muhammad. Oke, kafir masuk Islam nggak kena qadha dalam sholat. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana ada seorang muslim, naudzubillah, insya Allah bukan dari kita dan bukan dari keluarga kita, orang sonono, orang jauh. Dia muslim, tapi karena hawa nafsunya, godaan dunianya, godaan ABCD-nya, akhirnya masuk Kristen atau masuk agama lain, murtad. Si fulan umur 20 tahun, salah bergaul, ikut ABCD, akhirnya apa? Murtad. Padahal dari masa baligh sampai 20 tahun dia sholat, dia muslim. Kemudian dia murtad. Nah, orang yang murtad kemudian masuk Islam. Kemudian apa? Masuk Islam kembali. Karena nanti ada hukum orang murtad, apa yang kita lakukan? Dalam hadis katanya kalau orang murtad dibunuh. Nah, ini salah ngajinya nih. Orang murtad dibunuh. Lah,
Kalau begitu Islam kesannya keras. Padahal Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maka nggak ada. Adapun hadisnya nanti dipahami kapan-kapan kita ngaji hadisnya. Ala kulli hal, orang murtad ketika dia murtad, orang muslim ketika dia murtad, itu caranya kita tanya, tobat ente. Jangan sampai murtad, jangan enggak saya tetap murtad, kelas. Pilihannya murtad. Berjalan 1 tahun dia kembali kepada Islam. Apakah dia wajib mengkodok sholatnya selama 1 tahun? Muslim, murtad setahun, kemudian muslim lagi. Ayo. Wajib? Wajib orang ini. Wajib kagak? Wajib. Wajib. Karena apa? Asalnya dari Islam. Kemudian dia keluar dari Islam. Masa dia keluar Islam, sholat yang dia tinggal itu ya tetap dalam tanggungan dia. Maka wajib diqodok ketika dia masuk Islam selama 1 tahun. Nah sekarang ada orang muslim tapi kayak orang kafir. Banyak nggak? Kalau kata orang sekarang muslim KTP, KTP-nya muslim, tapi kayak orang kafir. Maksudnya gimana Ustadz? Dia muslim, yang jawab bukan saya. Kagak pernah sholat, giliran sholat Idul Fitri, ya Idul Adha, atau sholatnya Jumat doangan, atau mungkin sholatnya ketika dia dapat bisikan dari malaikat besok ente mati. Oh, nah sholat tuh. Malaikat Israel datang ente besok mati dalam mimpi misalnya. Nah, sholat tuh dia. Nah, bagaimana hukum orang muslim tapi kayak orang kafir? Siapa itu? Yang ninggalin hal-hal yang wajib di dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat. Nah, dalam rukun Islamnya. Bagaimana hukumnya? Kalau tadi yang kafir, murtad, kemudian yang muslim, murtad, kemudian muslim lagi, dia wajib mengqadha 1 tahun selama dia murtad. Bagaimana dengan yang muslim? Sama. Ya, tapi mudah-mudahan di sini mah ahli sholat semuanya nih, amin. Keturunannya ahli ibadah semuanya, amin. Amin ngapa pelan banget aminnya ya? Ini biar malaikat ngikut ngaminin. Ini pulang dari majlis, ini malaikat laporan sama Allah. Lo yang pakai baju hijau lagi nyender barusan zikirnya kenceng banget. Yang pakai tepet kebalik ini zikirnya dalam hatinya kenceng banget. Ada niat yang tulus duduknya. Itu malaikat laporan sama Allah. Shallu ala Muhammad. Artinya orang yang muslim, namun mohon maaf, memang hidayah Allah itu mahal. Maka minta, deket, samperin. Ada ayat Al-Quran berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah. Ya, yang mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Dan selalulah kamu bersama orang-orang yang jujur, yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Kenapa Allah mengatakan wakunu ma'a, pakai kata-kata ma'a, nggak langsung wakunu sodikin. Jadilah orang-orang yang jujur dalam ibadah, yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Ternyata untuk menghadirkan kesungguhan itu nggak bisa sendiri, Bang. Pak, butuh teman, butuh partner, butuh milieu, butuh komunitas. Maka kalau komunitasnya orang-orang yang nggak pernah sholat, ya wis, bablas. Lagi Allahu Akbar, cepat, mancing, Tapi bukan salah mancingnya, bukan salah main kartunya, tidak. Kalau kebiasaannya mereka tidak sholat, ya wis. Tapi kalau komunitasnya biasa sholat, insya Allah. Allahu Akbar. Wah, azan. Salat yuk.
Sholat. Tuh, bareng-bareng. Habis sholat lu traktir gue ya. Sip. Enak. Duduk, sholat, habis pulang majelis, traktir. Coba kebaikan yang apa yang nggak kurang, yang nggak dapat. Maka orang yang meninggalkan sholat wajib mengkodok sholatnya. Nah, wajib. Pertanyaan selanjutnya nih, 5 menit. Habis itu saya mau tutup aja. Jangan panjang-panjang ya, tanpa tepos ya. Dikit-dikit tapi dapat ilmu. Saya mau nanya, ya, Nabi pernah nggak ninggalin sholat? Ayo, Pak, yang baju biru nih, masya Allah, wajahnya penuh dengan cahaya nih. Ya, Pak, mau nanya nih, Nabi pernah nggak ninggalin sholat? Allah. Dari mana kita tahu sholat itu wajib dikodok? Kan dari tadi kita ngomong wajib dikodok, wajib dikodok, wajib dikodok. Kan butuh dalil. Orang sekarang kalau ngaji pengen, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Ustadz jangan ngomong aja, Tat. Mana Qur'annya, mana hadisnya? Nah, sekarang saya tanya dulu sebelum ngomongin dalilnya. Nabi pernah nggak meninggalkan sholat? Pernah, Pak Gondo? Kapan? Subuhnya kesiangan. Barakallahu fiik. Nih, ini bulan Maulid, Pak. Jadi biar tahu nih kenapa kok alasan guru-guru kita yang membolehkan Maulid supaya dibacakan kisah-kisah Nabi. Jadi jangan cuman datang Maulid ngambil besek pulang. Minta ilmunya. Rasulullah bagaimana sholatnya, Rasulullah bagaimana puasanya, Rasulullah bagaimana zakatnya, Rasulullah. Itu yang kita pinta dari guru-guru yang kita undang ketika mau Maulid. Kenalkan. Meskipun cuma sebulan dalam 1 tahun. Ketimbang nggak sama sekali. Dan na'udzubillah, sekarang akhir zaman banyak anak-anak kita nggak kenal nabinya. Jangankan anak kita yang belum punya anak ini masih muda-muda. Jangan-jangan tanya sama diri kita. Kita betul kenal gak sama Nabi Muhammad? Tapi kita pengen masuk surganya sama Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka Nabi pernah. Betul Pak Gondo. Dalam satu riwayat Nabi dalam perjalanan di malam hari sudah lelah. Nabi bilang sama para sahabatnya. Wahai sahabatku, siapa yang ingin menjaga malam hari ini? Ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menekankan. Jangan tidur ya. Jangan tidur ya, jangan tidur. Naam ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun istirahat. Ternyata yang diamanahkan jangan tidur, tidur. Tidur. Sampai akhirnya Nabi terbangun pada saat itu matahari sudah menyengat. Terbangunlah Rasulullah. Kalau matahari sudah menyengat berarti waktu subuhnya masih ada nggak Pak? Udah kelewat. Akhirnya apa yang Nabi lakukan? Nabi bangunin para sahabatnya. Bangun, 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 bangun. Apakah Nabi langsung sholat? Ini tolong diperhatikan, ini penting. Kadang ditanya-tanya sama diri kita. Apakah ketika Nabi bangun oleh sengatan matahari, Nabi langsung sholat? Jawabannya tidak. Apa yang Nabi lakukan? Ayo para sahabat bangun. Kita pergi dari tempat ini sebab di tempat ini ada jinnya. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Yuk bangun, pergi dari tempat ini sebab di tempat ini ada jinnya. Anggap di sini tempatnya. Nabi melakukan perjalanan sampai di sini. Nabi berhenti kemudian bilang, ayo kita sholat di sini. Berarti ilmu fikihnya apa Pak? Ini sering kita tanya, Ustadz, saya kemarin ketinggalan sholat subuh. Subuh doang kan? Enggak sih Ustadz, asar maghrib. Tapi saya pengen kodok. Gimana cara kodoknya? Lihat Nabi. Nabi ketiduran. Langsung sholat nggak? Enggak. Kemudian Nabi jalan dulu. Di tempat yang lain baru Nabi sholat. Mengkodok sholat subuhnya. Ini dalil pertama nih. Nabi sholat. Tapi nggak langsung. Ada hadis kedua. Nabi mengatakan, man nama an sholatin summa dzakaraha falyusalliha. Siapa yang tertidur karena sholatnya ketiduran, biasanya subuh nih, maka kadang subuh kita subuh di waktu duha, bangunnya jam 7, astagfirullahaladzim, akhirnya sholat tuh, berarti kita sholat subuh di waktu duha, niatnya makanya dikodok. Nah, dalam hadis yang kedua ini, siapa yang meninggalkan sholat karena tertidur, maka sholatlah ketika dia ingat.
Ada kata-kata tadi itu. Sholatlah ketika dia ingat. Berarti langsung apa nggak langsung? Berarti ada dua hadis nih. Hadis pertama qauli, ucapan Nabi, yang ketinggalan sholat langsung sholat. Tapi hadis kedua, peristiwa Nabi dibuat lupa, tertidur, Nabi langsung sholat nggak? Maka ada dua cara, Pak. Nah, ini ilmunya. Dua cara kita mengkodok sholat. Bagaimana? Anggaplah subuh tadi ketiduran, tapi kejar-kejaran sama waktu kerja dan lain sebagainya. Boleh nggak nanti kodonya pas waktu zuhur? Boleh nggak? Boleh, karena hadis tadi yang pertama, Nabi tertinggal sholat subuh. Bagusnya bagaimana? Kata para ulama, bagusnya langsung. Siapa yang bisa ngejamin kita hidup sampai zuhur? Tapi Ustadz, anggaplah saya termasuk yang menunda sampai zuhur. Tapi saya sudah niat. Sudah. Niat yang akan membantu kamu. Innamal a'malu bin. Loh, kok niat membantu? Ya. Ustaz, abang-abang, bapak-bapak, hadirin hadirat, biasanya ada yang begini nih. Saya pernah dengar hadis Ustaz. Hadis apa? Hadis katanya sholat isya ditakhir aja. Sholat isya ditakhir. Maksudnya diakhirkan nanti di sepertiga malam sekalian tahajud. Boleh nggak? Boleh. Pas udah niat meninggal. Tidurnya ternyata tidur meninggal. Bagaimana sholat isyanya? Dosa nggak dia? Nanti di akhirat ditagih sama Allah nggak? Inti gak sholat isya. Apakah begitu? Lah. Yang ngebantu dia apa tadi? Niat. Maka niat yang baik-baik. Nggak kesampaian pun pahalanya dapat. Shallu ala Muhammad. Dan itu ajaran Islam. Kembali lagi ke dalam fikih mengqadha sholat. Ya. Maka kalau ada yang merasa tertinggal sholatnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau baru merasakan dekat sama Allah saat ini, gimana kodoknya? Kodok. Bagaimana caranya? Sholat subuh adaan, usolli fardhu subhi adaan, kemudian bangun lagi, sholat subuh kodoan. Zuhur juga gitu. Tadi kita sholat zuhur dulu. Adaan, artinya yang sekarang. Habis itu bangun lagi, kodoan. Asar juga begitu. Ustaz, tapi saya ninggalinnya 5 tahun. Bagaimana kalau misalnya baru seminggu meninggal? Yang membantu siapa? Niatin, ya Allah, maafin hamba ya Allah. Hamba udah ninggalin sholat, hamba udah melupakanmu bertahun-tahun ya Allah. Ya Allah, hamba pengen kodok ya Allah. Hamba pengen kodok puasa Allah, puasa hamba. Hamba pengen kodok sholat hamba. Hamba pengen kodok tuh zakat-zakat yang harusnya hamba keluarkan. Hamba tahan-tahan, hamba taruh di bawah bantal. Ada orang Betawi naruh duit di bawah bantal kadang ya. Padahal ada zakatnya. Nah, maka pada saat itu, kalaupun dia meninggal, yang menolong dia adalah apanya? Niatnya. Shallu ala Muhammad. Innamal a'malu binniyat. Ya, saya kira cukup untuk pembahasan ini, syarat wajib sholat. Pertemuan selanjutnya kalau panjang umur kita bahas tentang syarat sah sholat. Yang jelas kita nih Pak, Bu, udah termasuk yang wajib. Kalau emang wajib itu dalam fikih artinya apa? Jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Udah yakinin itu. Dosa kita banyak. Terus bagaimana dosa banyak banget? Jangan pernah lupa istighfar. Yang jelas sebagai penutup, kita pasti punya dosa. Sebaik-baiknya pendosa kata Nabi yang paling sering taubatnya. Dosa tobat lebih baik daripada dosa gak tobat-tobat. Bu, dosa tobat, dosa astaghfirullahalazim. Bagus. Ketimbang dosa larut dalam dosanya, gak beristighfar, gak minta maaf, gak minta ampun. Itu gak baik. Maka Nabi mengajarkan, sebaik-baiknya orang yang mengaku berdosa, maka perbanyaklah taubatnya. Dan tolong tanya sama diri masing-masing. Dan rasakan. Ketika kita berbuat maksiat, ada rasa penyesalan gak? Ketika kita berbuat maksiat, dosa, ada penyesalan gak? Kalau masih ada penyesalan, bersyukur. Tandanya kita masih punya iman.
Yang bahaya kita berbuat dosa dan nikmat dalam dosa kita. Sampai lupa bermunajat. Ini azab dari Allah. Maka kita sama-sama mengingatkan diri kita tentang perkara wajib sholat. Kenapa? Tadi Pak Gondo sudah menyampaikan. Sholat satu-satunya ibadah yang pertama kali Allah hisab. Bahkan dalam satu hadis dikatakan kalau sholat baik, insya Allah ibadah kita baik. Kalau sholat baik, insya Allah ibadah kita baik. Urusan dunia kita baik. Itu udah janjinya Allah, janjinya Rasulnya. Tapi kalau sholatnya berantakan, hidupnya berantakan. Ada orang bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah? Jawabannya satu, jaga sholat. Kalau satu keluarga ngejaga sholatnya, insya Allah Allah yang ngejaga keluarga tersebut dunia akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Boleh? Iya Pak, silakan. Ini waktu nggak apa-apa ya, sampai jam 1 Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Baik. Yang pertama itu mana yang lebih utama? Yang menjadi imam ya. Seorang preman begundal gitu lah ya, orang fasik lah. Tapi bacaannya bagus. Yang kedua orang awam itu orang biasa, orang normal, bukan preman bukan apa, tapi bacanya jelek. Itu yang pertama. Mana yang utama? Yang kedua kaitan dengan riya. Apa sholat sunnah misalnya? Apakah kita mengerjakan sholat sunnah dengan potensi atau mungkin bahkan ada membawa riya, atau kita nggak usah sholat sunnah karena kita takut ada riya? Mana yang kita? Oh ya, barakallahu fikum. Tentang hukmul imamah. Hukum imam di dalam sholat. Baginda Nabi SAW mengajarkan yang berhak menjadi imam. Pertama, aqra'ukum. Aqra'. Orang yang paling bagus bacaannya. Paling bagus bacaannya. Kalau semuanya bagus, afqahukum. Yang paling paham agamanya. Udah bagus bacaannya, paham agamanya. Afqah. Kemudian sama-sama Ustaz, di sini orangnya bacaannya bagus-bagus, ahli fikih semua. Yang paling tua. Yang paling apa ya? Tua. Sampai nanti ada beberapa kriteria, saya nggak sebutkan semuanya. Ada kriteria yang unik Pak di dalam fikih Pak. Apa? Yang paling dicinta sama jemaah, sama makmumnya. Ada orang alim, pinter, bacaan bagus, tapi dibenci sama masyarakat, nggak boleh imamin Pak. Uniknya fikih itu. Bagus bacaannya, ahli fikihnya, tapi qadarullah dibenci sama masyarakatnya. Urusan benci ngebenci itu mah kembali kepada sifat. Ada orang alim banyak Pak, ada orang berilmu banyak Pak, ada orang bacanya bagus banyak, tapi yang beradab sedikit. Indonesia banyak orang pintar, tapi yang berakhlak wallahu a'lam. Maka itu sampai dibahas di dalam fikih. Orang berilmu belum tentu diterima di masyarakat. Maka ketika kita mendapatkan tadi bandingannya, ada preman ya, bacaannya bagus, dengan orang biasa, bacaannya biasa-biasa aja. Apa enggak bagus? Rusak. Dalam hal ini dikedepankan yang preman. Selama itu preman enggak dibenci sama jemaahnya. Ya, kecuali dibenci. Kadang nih Pak Ustadz, bagaimana kita tahu dia nggak dibenci? Jangan lihat tatonya, jangan lihat premannya. Dalam hadis Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kita sering mendapatkan orang yang kita tuduh secara lahiriah, ini kayaknya orang jahat nih. Ternyata, ya Allah, saya udah suudzon sama hamba Allah. Pernah begitu? Sering. Maka ketika tiba-tiba dia maju, dia udah ngeliat kanan kiri, kayaknya nggak ada orang nih. Ada dia maju. Fulan, kelihatan tatonya. Maju. Ngimamin. Ya kan, yang lain nggak maju karena mungkin dia tahu bacanya buruk. Udah, Allahu Akbar. Masya Allah bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhir. Bagaimana hukum sholat? Sah. Boleh berimam dengan dia? Boleh. Nah,
ketimbang sholat dengan yang tidak apa bagus, artinya tadi bahasanya rusak ya. Kalau cuma standar, kita kedepankan yang standar Pak, karena ditakutkan yang bertato ini nggak diterima sama makmum. Ya ala kulli hal, biasanya setiap masjid udah ada yang nongkronginnya, yang disebut DKM-nya, itu udah diatur. Biasanya jarang terjadi tuh kalau ada orang preman tiba-tiba langsung maju, nggak mungkin. Dia juga mikir pasti Pak. Kecuali mantan preman bahasanya dimajuin, ya kalau jemaahnya nerima nggak apa-apa, apalagi bacanya bagus. Sebab lagi-lagi tadi prinsipnya dalam bermuamalah, dalam bersosial, jangan melihat orang dari tampilan. Jangan melihat orang dari tampilan. Ya, jangan melihat orang dari tampilan. Yang kedua, terkait sholat sunnah. Kalau saya sholat sunnah nanti ria. Saya mau nanya, ria itu apa? Coba yang nanya nih, ria itu apa Pak? Ria, ujub dengan amal salah. Nih Pak, kita dituntut ikhlas. Ikhlas itu punya 3 penyakit Pak. Namanya ria, ujub, sama sum'ah. Ingat-ingat nih, 3 penyakit ikhlas. Ria, ujub, sum'ah. Karena ini pertanyaannya ria, saya kasih tahu ria itu apa Pak? Ria itu ketika seorang muslim melakukan kebaikan untuk dilihat orang lain, itu ria. Kita melakukan kebaikan untuk dilihat si fulan, ria. Itu ria. Ujub apa Bang? Ujub itu kita melakukan kebaikan, ya. Kemudian kita bilang pekerjaan saya yang baik ini lebih baik daripada dia. Saya sholat sunnah sama Pak Gondo. Setelah sholat sunnah saya bilang sama abang, Bang, sholat sunnah saya lebih baik daripada Pak Gondo. Saya membaca bacaan fasih, dia mah nggak fasih. Nah itu namanya ujub. Kebaikan yang dibandingkan dengan kebaikan orang lain, ujub. Yang ketiga, sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu mengerjakan kebaikan kemudian mengaku-ngakuinya. Tahu nggak yang masang AC? Tahu nggak yang bangun masjid tuh? Sum'ah. Namanya apa ya? Ketiganya sombong, tapi pada porsinya masing-masing. Nah, sekarang lebih baik mana? Saya sholat sunnah ria, atau lebih baik saya nggak sholat sunnah? Dua-duanya salah Pak. Sekarang tugas kita itu bermujahadah. Apa itu mujahadah? Kita lawan. Jangan meninggalkan kebaikan karena manusia. Sama. Itu syirik asghar katanya. Syirik yang paling kecil. Meninggalkan kebaikan karena manusia. Saya takut kalau saya sholat sunnah ntar dibilang cie sholat sunnah. Cie tobat sunnahnya dibanyakin. Kita meninggalkan kebaikan karena orang lain termasuk syirik asghar. Syirik yang kecil. Maka caranya bagaimana? Mujahadah. Apa itu mujahadah? Kita berusaha menghadirkan kebaikan kita hanya untuk Allah. Dan sebagai informasi, sholat sunnah itu sebagai tambelan sholat wajib kita. Satu, dan fungsi sunnah. Yang kedua, sholat sunnah, bahkan ibadah sunnah, fungsinya untuk mendatangkan cintanya Allah. Dalam satu hadis dikatakan, Allah akan menghadirkan cintanya kepada orang yang senantiasa mengamalkan sunnahnya. Shallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi yang mana yang lebih baik? Sholat. Walaupun berat kayaknya nanti dibilangnya itu setan Pak yang was-wasah. Jangan sampai ninggalin sholat sunnah, jangan. Ya, sholat sunnah itu penting. Apalagi sholat sunnah rawatib yang ada 12 rakaat jangan tinggalin. Qobliyah subuh 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat habis ini setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jangan tinggalin. Kata Nabi, yang ngejaga 12 rakaat ini sudah disiapin rumah di surga. Nggak perlu beli batako, nggak perlu beli semen putih, nggak perlu. Nggak pakai cakar ayam nggak perlu. Cuman tolak 12 rakaat sunnah rawatib. Insya Allah. Ya, saya kira cukup Pak ya. Ya, nanti insya Allah pertanyaan mungkin bisa di minggu berikutnya karena sudah jam 1. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di bulan Maulid. Mudah-mudahan ya kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, menebar rahmahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, guru-guru kita. Jangan pernah lupa ya, Fatihain orang tuanya, gurunya, kerabatnya yang dulu katanya besti tapi meninggal duluan, doain. Mereka nungguin doa kita. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kita berdoa kepada Allah buat orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam sehat sehingga bisa memberikan kita nasihat-nasihat yang bermanfaat. Kita berdoa dengan keberkahan majelis ini buat orang tua kita, guru kita, kerabat kita yang mungkin sedang sakit, disebut namanya silakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk pribadi-pribadi dan anak keturunan kita juga yang soleh solehah, yang alim alimah, yang nafi' nafi'ah, yang kaya dermawan ahli sedekah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu bisa mengakhiri segala amal ibadah kita dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق من أنزل إليه الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.